Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Agi Kurniasanti. Sejumlah berita menarik akan disajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seribuan mahasiswa dan warga Langkat turun ke jalan, tuntut penghapusan tunjangan anggota DPR RI. DPR diminta Partai Nasdem untuk menyetop sementara gaji dan tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urba. Warga seenaknya buang sampah jalan raya sepanjang 150 meter di Deli Serdang jadi tempat sampah raksasa. Demo menghapus tunjangan anggota DPR RI masih terus terjadi. Salah satunya di Langkat. Seribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut anggota DPR lebih peduli kepada rakyat. Seribuan mahasiswa beserta masyarakat dan pengemudi ojol berdemo di DPRD Langkat. Berbeda dengan demo-demo lainnya, kehadiran pengunjuk rasa justru disambut langsung oleh Ketua DPRD Langkat dan Kapolres Langkat. Bahkan bersama-sama polisi, para pengunjuk rasa bernyanyi bersama. Tak beda dengan demo lainnya, pengunjuk rasa meminta agar tunjangan anggota DPRD dihapus, termasuk menghapus dana pensiun dan aset setiap anggota DPRD yang sudah habis masa jabatannya. DPR RI juga diharapkan segera mengesahkan RUU perampasan aset dan mengecam keras tindakan represif oleh Polri terhadap masyarakat. Salah satu tuntutan kami itu tidak adanya penambahan biaya aspirasi yang berlebih. Yang kedua itu aset, tidak adanya penambahan aset untuk DPR RI serta UU perampasan aset segera disahkan. Dan yang terakhir itu tidak ada dana pensiun bagi DPR RI. Demo dilanjutkan dengan penandatanganan surat yang nantinya akan diserahkan ke DPR RI di Jakarta. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Partai Nasdem meminta DPR untuk menyetop sementara gaji dan tunjangan bagi 2 politisi mereka, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urba. Sahroni dan Nafa saat ini berstatus non-aktif dari DPR. Segala kerendahan hati. Tak hanya gaji dan tunjangan, Partai Nasdem juga meminta Ahmad Sahroni dan Nafa Urba tidak mendapat fasilitas lain yang melekat selama menjabat sebagai anggota dewan. Hal ini menyusul penonaktifan keduanya sebagai anggota dewan. Status keanggotaannya keduanya selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. Ahmad Sahroni dan Nafa Urba dinonaktifkan dari DPR terhitung 1 September 2025 akibat polemik respon mereka terhadap tunjangan untuk anggota dewan yang dinilai melukai hati masyarakat. DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Seni Marbun mendapatkan bintang jasa Mararia. Penghargaan itu diperoleh atas jasanya dalam membina dan mencetak prestasi kaum disabilitas di bidang olahraga. (25 Agustus akan menjadi hari yang terus dikenang oleh Seni Marbun. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia ini menerima penghargaan Bintang Jasa Naraya dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Tanda bintang jasa itu didapatkan atas dedikasinya dalam membina atlet Paralimpiade di berbagai bidang olahraga hingga mencetak prestasi. Seperti juara umum 4 kali berturut-turut di tingkat ASEAN dan medali emas di 2 Paralimpiade terakhir. Pria kelahiran Tapanuli Utara ini bangga dengan penghargaan yang ia dapat. Bagaimanapun juga itu adalah penghargaan tertinggi di negara kita ini. Saya bangga sekali dan berterima kasih kepada Tuhan lah tentunya. Karena selama saya menjadi atlet itu banyak marginal yang saya rasakan. Dan
begitu saya jadi ketua NPC ya saya berusaha untuk mengeluarkan marginal itu dari tubuh kita gitu. Dan sekarang kita udah berusaha untuk itu dan kayaknya kita udah dapat itu. Udah jadi juara di mana-mana sampai prestasi kita udah luar biasa saya rasa. Salah satu atlet para angkat berat ikut bahagia dengan penghargaan yang diperoleh pria yang lahir pada 9 April 1945 ini. Ia merasa Seni berperan besar dalam dunia olahraga untuk kaum disabilitas di tanah air. Yang bisa kita nikmati sekarang ini adalah buah hasil dari perjuangan-perjuangan beliau dengan prestasi-prestasi yang kita ciptakan, dan saya yakin dan terus berharap Indonesia ke depan akan semakin maju. Siapapun presidennya sekarang, kami semuanya berharap tidak ada lagi perbedaan, justru malah semakin prestasi kita semakin lebih baik lagi ke depan, dan ya tentu kami berharap juga Indonesia segera pulih. Kini Seni bersama timnya tengah fokus mempersiapkan para atlet dalam ajang ASEAN Para Games di Thailand pada Desember mendatang dan Paralimpiade Amerika Serikat pada Agustus 2028. Eri Prasetyo melaporkan dari Solo.